Panatua Zaesin akan membacakan spoiler alur cerita Battle Through the Heavens Season 6 versi novel, Kang Xiaoyan bertemu Yao Lao, kedatangan tetua, hantu tua Zaising, Hall of Souls. Kita langsung ke cerita videonya. Pertempuran melalui surga, bab 1222, hantu tua Zaising. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan secara pribadi melihat Yao Lao sejak Yao Lao ditangkap saat itu. Wujud tua berambut putih itu tidak lagi memiliki ketenangan saat itu. Yang dimilikinya hanyalah kelemahan pria yang sangat tua. Semua ini adalah sumber sakit hati Xiaoyan. Kehidupan Yao Lao mungkin tidak akan hilang selama tahun-tahun ini karena dia telah mendarat di tangan Aula Jiwa. Namun, jelas bahwa dia tidak hidup dengan baik. Ketika Xiaoyan tergeletak di tanah, mata Yao Lao, yang berada di dalam klaster cahaya, sedikit gemetar. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Mata keruh menatap mata merah pemuda di depannya. Dia terkejut saat sebelum senyuman senang yang lemah perlahan muncul di wajahnya. Suaranya parau saat dia berkata, "Anak kecil, akhirnya tumbuh." Xiaoyan bisa dikatakan hanya seorang pemuda dengan semangat yang melonjak dan ujung yang tajam ketika mereka berpisah saat itu. Namun, dalam beberapa tahun ini, pemuda saat itu sudah berkembang sampai sejauh itu. Kalimat singkat ini menyebabkan sakit hati yang dirasakan Xiaoyan mencapai puncaknya. Dia menggosok matanya dan dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya. Saat ini, dia berada di tempat yang sangat berbahaya dan tidak punya banyak waktu untuk menyusul. Semuanya bisa didiskusikan setelah dia berhasil meninggalkan pegunungan jiwa kematian. Xiaoyan perlahan berdiri. Matanya menyapu sekeliling gugusan cahaya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di klaster cahaya. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat segera melonjak dari antara ekosistem seperti banjir udara. Riak tak terlihat muncul di klaster cahaya. Riak menyebar dari tempat yang bersentuhan dengan telapak tangan Xiaoyan sebelum menutupi seluruh cahaya klaster. Kekuatan spiritual ini memiliki sedikit aroma dari negara jiwa. Meskipun Yao Lao saat ini sangat lemah, dia masih memiliki pengalaman. Saat Xiaoyan menunjukkan kekuatan spiritualnya, Yao Lao segera merasakan perasaan yang familiar dari dalamnya. Kejutan dengan cepat melintas di matanya. Segera, dia merasa lebih senang. Pencapaian Xiaoyan saat ini jauh melebihi harapannya. Setelah dia ditangkap saat itu, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Xiaoyan tidak akan memiliki siapapun untuk mengajarinya, mengakibatkan negaranya tidak dapat maju. Dari penampilannya sekarang, sepertinya meremehkan potensi Xiaoyan. Istirahat, Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat riak tak terlihat yang semakin padat di klaster cahaya. Ledakan, setelah terdengar, klaster cahaya segera bergetar dan mengeluarkan ledakan dan pecah di tengah-tengah suara kecil. "Guru, kamu baik-baik saja?" Xiaoyan buru-buru membantu Yao Lao dari tanah setelah memecahkan klaster cahaya. Mata langsung melihat keempat ular piton raksasa seperti rantai hitam. Tinjunya tanpa sadar mengencang. Para bajingan ini dari Hall of Souls. Ini adalah Lock Soul Chains. Mereka secara khusus digunakan untuk menahan jiwa. Benda ini sangat sulit. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Yao Lao melihat pada rantai yang ada di lengan dan tanpa sadar tertawa. Dia berkata, "Namun, orang-orang ini benar-benar memikirkan saya yang dulu. Mereka benar-benar menggunakan yang sebesar itu." Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya. Tangannya mengusap rantai logam dan semacam rasa dingin yang pekat meletus di sepanjang telapak tangan. Namun, aura gelap dan padat ini baru saja memasuki tubuhnya ketika disaring menjadi ketiadaan oleh 3000 Lotus Heart Flame. Mendesis, telapak tangan Xiaoyan meraih rantai itu. Api ungu coklat segera muncul dari telapak tangan. Setelah itu, ia membakar rantai logam hitam pekat sampai yang terakhir mengeluarkan gelombang asap putih. Ini, Yao Lao terkejut saat melihat api ungu coklat di telapak tangan Xiaoyan. Segera, dia mengerti sesuatu. Sukacita melonjak di matanya saat dia dengan lembut bertanya, "Kamu telah menelan api surgawi yang lain?" "Ya, itu adalah api 3000 pembakaran." Xiaoyan tertawa. "Sepertinya pertemuanmu selama tahun-tahun ini juga luar biasa." Yao Lao menghela nafas secara emosional.
Seorang alkemis biasa bahkan mungkin tidak menemukan satupun api surgawi sepanjang hidup mereka. Tak disangka Xiao Yan bisa muncul berkali-kali. Xiao Yan tersenyum. Api ungu coklat di tangan tiba-tiba menguat. Suhu tinggi yang mengerikan langsung membakar dan menyebarkan warna hitam pada rantai logam. Selain itu, simbol aneh pada rantai logam itu juga tersebar pada saat ini. Ambil kembali. Xiao Yan menggenggam tangannya dengan keras setelah simbol itu menghilang. Rantai logam itu direbut dengan paksa. Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan saat melihat bahwa 3000 Lotus Heart Flame memiliki kekuatan seperti itu. Dia buru-buru melanjutkan dengan cara ini dan 3 rantai piton besar lainnya juga dibakar dan dipatahkan. Xiao Yan melepas rantai yang terbakar dari Yao Lao. Kehilangan hal-hal aneh ini, ekspresi lemah di antara alis Yao Lao sedikit berkurang. Meski tubuhnya masih lelah, dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Yao Lao dengan lembut melatih pergelangan tangan. Dia melihat rantai aneh yang akhirnya terlepas dari tubuhnya. Dia sedikit merata pada saat itu. Tidak dapat disangkal bahwa dia, Yao Chen, benar-benar memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ayo pergi. Hall of Soul ini sangat aneh dan tidak dapat diprediksi. Yang terbaik adalah pergi dulu. Yao Lao melihat sekeliling. Lock Soul Hall ini masih dipenuhi aura jahat yang pekat. Itu juga memancarkan aroma kematian yang kaya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya tiba-tiba melirik kelompok cahaya yang memenuhi aula besar. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia berkata, "Karena saya di sini, saya juga harus menghancurkan tempat ini dan membiarkan jiwa-jiwa ini melarikan diri. Ini juga akan membuat kekacauan di Hall of Soul." Xiao Yan menggenggam tangannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Api ungu coklat memanjang, berubah menjadi cambuk api. Cambuk itu berguncang dan itu menarik busur di udara sebelum dengan keras diayunkan ke rantai hitam di tengah aula besar itu. Namun, cambuk api ini hendak melakukan kontak dengan rantai hitam di udara ketika ruang itu tiba-tiba terisi. Cambuk api sepertinya telah menempel di dinding spasial, mengeluarkan suara yang jelas sebelum dipantulkan kembali. Masih ada ahli dari Hall of Souls. Cepat, pergi. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresinya sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Xiao Yan pulih hampir seketika saat dinding spasial yang tak terlihat muncul. Tidak perlu mengingat Yao Lao. Dia meraih Yao Lao dan tubuhnya berubah menjadi petir yang melesat menuju bagian luar aula besar. Haha, Yao Chen, kamu telah menemukan murid yang baik. Dia benar-benar berani datang ke Hall of Soulsku untuk merebut seseorang. Bahkan diriku yang dulu harus memuji keberanian ini. Sosok Xiao Yan mundur secara eksplosif saat tawa tiba-tiba bergema di bagian dalam aula besar. Segera, ruang tempat Xiao Yan menarik dirinya tiba-tiba menjadi terdistorsi dan berubah menjadi penghalang tak terlihat. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat merasakan penghalang yang terbentuk di belakangnya. Kakinya menginjak tanah dan dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat lelaki tua berpakaian putih keabu-abuan di udara yang ditutupi dengan rantai hitam. Kaki yang terakhir menginjak rantai saat dia tersenyum melihat ke arah mereka. Orang ini sebenarnya juga seorang Douzun. Xiao Yan melirik dan hatinya segera tenggelam. Hal yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Para ahli dari aula jiwa yang menjaga tempat ini tidak hanya terdiri dari 5 Douzun dari kecerdasan yang telah mereka kumpulkan. Hantu tua Zai Xing. Anda sebenarnya juga di sini. Yao Lao memandang orang tua ini. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Haha, kepala aula sangat menghargaimu. Oleh karena itu, dia juga telah mengirim saya ke sini. Hanya saja Anda tidak menemukan saya. Orang tua yang disebut hantu tua Zai Xing tersenyum sedikit. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, "Selain itu, aku yang dulu berencana untuk memancing yang besar. Kamu tahu aku akan datang?" Xiao Yan bertanya sambil tersenyum dingin. Ini adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Hantu tua Zai Xing tertawa dan menjawab, "Kamu adalah ikan besar. Ketertarikan kepala aula Anda bahkan lebih besar dari Yao Chen. Tentu saja, yang saya maksud adalah kunci klan Xiao itu. Benda itu harus bersamamu. Meskipun ayahmu menolak untuk mengatakan apapun bahkan jika dia dipukuli sampai mati, orang yang paling menonjol di klan Xiao saat ini adalah kamu. Akan lebih aman jika kunci ditempatkan bersama Anda." Ayah, hati Xiao Yan sedikit bergetar. Niat membunuh yang melonjak di mata.
Para bajingan ini dari Hall of Soul, sepertinya mereka telah menyakiti semua kerabatnya. Jangan bertengkar dengannya, pergi dulu, kamu bukan tandingannya. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan yang padat. Xiao Yan tertegun dan mengangguk. Hantu tua Zai Xing ini selalu tersenyum. Namun, Xiao Yan bisa merasakan bahwa orang ini bahkan lebih menakutkan dari Old Mugu. Hari ini, dia bisa dianggap telah jatuh ke lingkungan yang benar-benar berbahaya. Jika dia tidak berusaha keras, lupa membawa pergi Yao Lao, bahkan dia sendiri akan jatuh di tempat ini. Karena aku yang dulu telah mengungkapkan diriku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dengan selamat? Hantu tua Zai Xing tertawa. Tangan putih orang tuanya terulur dari bawah lengan bajunya. Kabut hitam yang luas dan kuat melonjak dan langsung diaglomerasi menjadi cetakan kabut hitam besar setinggi 100 kaki. Telapak tangan dibanting dengan keras ke Xiao Yan. Aduh, ekspresi Xiao Yan sedikit berubah setelah mendengar suara angin deras yang menakutkan yang ditransmisikan. Segel tangan juga mulai cepat berubah. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Petik 2, teriakan dingin buru-buru terdengar di dalam hati Xiao Yan. Auranya juga tiba-tiba melonjak pada saat ini. Api berwarna ungu kecoklatan keluar dari telapak tangan dan berubah menjadi naga api. Itu meraung dan melompat dengan keras dengan telapak tangan itu. Bang! Pukulan yang menggema di bagian dalam aula besar. Gelombang udara yang menakutkan dengan paksaan memutuskan beberapa rantai hitam di perlindungan. Beberapa klaster cahaya juga dikirim terbang. Ketika gugusan cahaya pecah, mereka mengungkapkan beberapa tubuh spiritual, yang wajah masih memiliki beberapa rasa sakit dan kehilangan yang tersisa pada mereka. Gelombang udara menyebar, Xiao Yan juga dengan mantap mengambil lebih banyak dari langkah mundurnya, mengalir di dalam tubuhnya saat ekspresi serius melintas di matanya. Kekuatan hantu tua Zai Xing ini sangat menakutkan. Berdasarkan tebakannya, itu setidaknya mencapai level 5 bintang. Dengan kata lain, orang tua ini haruslah yang disebut Tianzun dari aula. Jiwa, hantu tua ini memiliki kekuatan puncak bintang 5 Dousun. Jangan melawan dia langsung. Yao Lao dengan cepat berkata setelah melihat Xiao Yan dipaksa kembali. Guru, masukkan ring. Serahkan padaku. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Yao Chen kaget saat mendengarnya. Dia segera mengangguk. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya yang mengalir ke cincin hitam gelap di jari Xiao Yan. Jika dia berada di puncaknya, tentu tidak akan sulit untuk mengalahkan hantu tua Zai Xing ini. Namun, kondisinya saat ini sangat lemah dan dia tidak dapat membantu Xiao Yan. Yang akan dia lakukan hanyalah menjadi beban yang terakhir. Kilatan tajam terungkap di mata Xiao Yan saat dia melihat Yao Lao memasuki ring. Tidak peduli siapa yang menghentikan hari ini, dia pasti akan membawa Yao Lao menjauh dari tempat mengerikan ini. Dia akan membunuh siapa saja yang menghentikannya.